di sini saya akan membahas tentang beberapa strategi pembelajaran yang konstruktivistik dan dianggap sesuai pada saat ini. Jadi di antaranya yang pertama adalah sebagai pembelajaran matematika itu sebagai problem solving gitu ya, strategi pembelajarannya atau pemecahan masalah. Nah, untuk problem solving atau pemecahan masalah ini memiliki ciri utama, yaitu ciri utama problem solving dalam matematika adalah masalah yang tidak rutin gitu ya, yang tidak biasa. Nah, dari masalah yang tidak biasa ini dibuat agar siswa tertantang untuk menyelesaikan, meskipun para peserta didik pada awalnya mengalami kesulitan dalam mengerjakan pemecahan masalah karena tidak adanya aturan, prosedur, dan langkah-langkah yang segera dapat digunakan. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, mereka sering berlatih melakukan pemecahan masalah ini, mereka akan menjadi terbiasa dan menjadi tahu untuk kemudiannya di masa depan. Manfaat dari pengalaman peserta didik dalam melakukan pemecahan masalah ini antara lain adalah dapat kreatif dalam berpikir. Tentunya karena mereka memiliki banyak sekali cara-cara gitu kan yang digunakan untuk menemukan hasil dari masalah-masalah yang mereka temukan. Selain kreatif dalam berpikir, tentunya para peserta didik juga dapat memiliki manfaat kritis dalam menganalisis data, fakta, dan juga informasi. Begitu juga mereka memiliki manfaat mandiri dalam bertindak dan bekerja. Nah, langsung saja mungkin saya akan mengajak Bapak Hanggiat dan juga teman-teman untuk salah satu bentuk contoh soal dari pemecahan masalah atau problem solving. Bisa kita lihat yang tercantum dalam modul kita masing-masing di situ di halaman 1.23 sampai dengan 1.26. Jadi bisa dilihat dalam halaman yang tadi saya sebutkan dalam modul contoh-contoh dari soal-soal pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Dan mungkin dalam contoh-contoh soal yang sudah tercantum dalam modul kita masing-masing, kita bisa mempelajari bahwa memang jadi banyak cara yang akan peserta didik ketahui gitu ya untuk melakukan problem solving ini. Berikutnya, pembelajaran matematika yang kedua dapat dilakukan sebagai penyelidikan matematis gitu ya, atau mathematical investigation. Penyelidikan matematis adalah penyelidikan tentang masalah yang dapat dikembangkan menjadi model matematika, lalu berpusat pada tema tertentu, berorientasi pada kajian atau eksplorasi mendalam, dan bersifat open-ended. Nah, kegiatan belajar yang dilaksanakan untuk penyelidikan matematis ini dapat berupa model pembelajaran cooperative learning. Untuk penyelidikan matematis ini, contoh soal itu banyak sekali yang bisa dilihat oleh kita semua dalam modul dari halaman modul 1.26 sampai dengan modul 1.29. Di situ disampaikan beberapa contoh-contoh soal dan juga cara penyelesaiannya. Jadi bagaimana penyelidikan matematis yang akan dikuasai oleh para peserta didik dalam pembelajaran matematika. Nah, berikutnya adalah penemuan terbimbing. Penemuan terbimbing ini, kalau boleh saya informasi, tadi kita di depan di awal sudah mengetahui beberapa teori dari banyaknya teori-teori. Nah, untuk penemuan terbimbing ini sepertinya diambil dari teori Vygotsky. Nah, penemuan terbimbing ini adalah suatu kegiatan pembelajaran yang mana sesuai dengan namanya, penemuan terbimbing pasti seorang guru membimbing para siswa-siswanya dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, sehingga para peserta didik ini atau siswa ini merasa menemukan sesuatu. Nah,
apa yang diperoleh oleh siswa memang bukan temuan baru bagi guru, namun dengan adanya penemuan terbimbing ini dari guru, ini adalah penemuan yang dapat dirasakan oleh siswa sebagai temuan yang baru. Untuk contoh daripada soal dalam pembelajaran matematika penemuan terbimbing ini, bisa kita lihat contohnya ada di modul 1.29 sampai dengan halaman 1.30. Itu bisa dilihat bagaimana dari soal yang diberikan. Contohnya, carilah 65 kali 65 dan 75 kali 75 tanpa mengerjakan perkalian secara langsung. Pasti biasanya para peserta didik sudah terbiasa dengan satu cara, namun dengan adanya bimbingan dari guru, peserta didik bisa memiliki atau dan mengetahui cara-cara lain dari menemukan hasil dari pertanyaan yang dipertanyakan. Nah, untuk yang berikutnya yaitu adalah contextual learning. Contextual learning ini adalah pengelolaan suasana belajar yang mengaitkan bahan pelajaran dengan situasi dan atau kehidupan sehari-hari. Nah, hal-hal yang faktual atau keadaan yang nyata dialami siswa, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan di awal, beberapa kompetensi yang bisa dicapai itu bisa adanya keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bisa kita lihat contohnya teman-teman di halaman modul 1 halaman 1.31. Nah, contoh yang paling mudah sekali untuk contextual learning atau yang memang terkait dengan kehidupan sehari-hari dalam memahami pembelajaran matematika ini, boleh izin saya bacakan contoh soal yang ada di halaman 1.31, contoh 1.11. Seseorang harus misalkan harus membayar pembelian belanja sebesar Rp1.000. Jika di dompet hanya terdapat di dalamnya lembaran-lembaran 500-an dan 100-an, maka ada berapa cara membayar pembelian belanja tersebut. Jadi memang itu sudah terkait sekali dengan kehidupan sehari-hari, sehingga para peserta didik pun dapat mengetahuinya dan memahaminya dengan baik. Mungkin itu saja dari pembelajaran matematika, beberapa model atau strategi yang dilakukan atau yang dilaksanakan dalam pembelajaran matematika. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ibu Lisna. Baik, terima kasih Bu Vivi. Itulah pemaparan dari kelompok kami, yaitu mengenai pembelajaran matematika berdasarkan KBK. Di sini saya akan menyimpulkan ada beberapa teori belajar yang dapat diterapkan untuk pembelajaran matematika, yaitu seperti teori Thorndike, Ausubel, teori Jean Piaget, Vygotsky, teori Jerome Bruner, pemecahan masalah dengan teknik heuristik, teori Van Heel, RMI, dan peta konsep. Kemudian selain teori-teori belajar, dalam modul 1 ini juga dijelaskan tentang strategi pembelajaran matematika yang konstruktivistik yang dianggap sesuai dengan zaman pada saat ini. Di antaranya yaitu problem solving, problem posing, open-ended problem, mathematical investigation, guided discovery, contextual learning, dan cooperative learning. Di mana kita sebagai guru lagi-lagi harus lebih bijak untuk memilih metode atau strategi pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Tentunya harus disesuaikan juga dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik di kelas kita masing-masing. Diharapkan dengan pemilihan strategi belajar yang tepat dapat mencapai kompetensi belajar dan pemahaman tentang konsep pembelajaran matematika ini dapat dicapai dengan baik. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok 1. Mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin tambahan dari teman-teman, dipersilakan.